Film ini menceritakan tentang seorang pegawai bank yang bernama Christine. Christine ini diganggu oleh makhluk jahat dari neraka. Makhluk ini akan menghantuinya selama 3 hari. Jika dalam 3 hari, Christine tidak berhasil menghentikan makhluk ini, dia akan diseret ke neraka di mana dia akan disiksa selama-lamanya. Gimana kelanjutannya? Yuk kita simak ke alur cerita Drag Me to Hell. Film diawali dengan scene di mana seorang dukun yang masih terbilang muda bernama Shaun Sandina. Dina sedang mengobati pasiennya yang dihantui oleh iblis jahat. Iblis ini muncul dan melemparkan pasien Dina dari lantai 2 ke lantai bawah. Untungnya, anak itu masih hidup. Ketika anak itu bangun, tiba-tiba lantai rumah Dina terbelah. Dari lantai keluar tangan-tangan orang yang disiksa di neraka. Tangan-tangan itu menarik dan menyeret pasien Dina ke neraka. Lantai kemudian tertutup dan anak itu tidak bisa lagi diselamatkan. Karena kejadian itu, Dina kemudian bersumpah suatu hari nanti akan menuntut balas dendam ke iblis yang bernama Lamia. Scene kemudian pindah beberapa puluh tahun ke depan, di mana karakter utama kita, Christine, sedang berada di tempat kerja. Christine adalah seorang pegawai bank yang sangat cantik. Dia mengejar posisi manajer di kantornya. Tapi sayangnya, Christine harus bersaing dengan seorang teman kerjanya yang pandai menjilat ke bosnya. Rekannya ini bernama Stu. Makanya, Christine harus berusaha ekstra keras untuk jabatan itu. Suatu ketika, seorang pelanggan datang menemui Christine, seorang nenek-nenek yang rumahnya disita oleh bank. Nenek ini bernama Mrs. Ganes. Mrs. Ganes meminta perpanjangan waktu. Christine yang tidak tega kemudian meminta ke bosnya agar nenek ini diberi perpanjangan pinjaman. Bosnya menolak karena sebelumnya pihak bank telah memberikan Mrs. Ganes 2 kali perpanjangan. Ini keputusan yang berat. Saya ingin kamu menanganinya. Sebagai calon manajer, Christine harus mampu membuat keputusan-keputusan berat seperti ini. Jika tidak mau posisi itu diberikan ke Stu, rekan kerjanya. Christine pun menolak perpanjangan pinjaman Mrs. Ganes. Mrs. Ganes sampai memohon dan berlutut di kaki Christine. Tapi Christine tetap tidak bergeming dan memanggil security. Bos Christine bangga dengan Christine. Saat ini, Christine adalah kandidat paling kuat untuk mengisi posisi manajer di kantornya. Mrs. Ganes merasa sangat dipermalukan oleh Christine. Di parkiran mobil, Mrs. Ganes menyerang Christine. Nenek tua itu mengambil kancing baju Christine, kemudian mengucapkan mantra-mantra berbahasa Gypsy. Mantra itu adalah mantra kutukan untuk memanggil Lamia, iblis jahat dari neraka. Setelah selesai, Mrs. Ganes mengembalikan kancing baju Christine dan berkata, "Kamu akan datang dan memohon kepadaku." Christine pun kemudian pingsan dan tidak sadarkan diri. Setelah sadar, Christine menghubungi polisi. Kemudian pacarnya pun datang menjemputnya. Pacar Christine bernama Clay. Clay ini seorang dosen di universitas ternama di kota mereka. Di jalan pulang, Christine menemui seorang peramal yang bernama Ramjas. Ram mengatakan bahwa Christine telah dikutuk. Clay tidak percaya dengan peramal itu. Dia pun mengajak ceweknya pulang. Sesampainya di rumah, mereka berdua menghabiskan malam bersama sampai pagi. Keesokan harinya, Christine mulai diganggu makhluk-makhluk halus. Dia diserang dan rumahnya diacak-acak. Christine yang ketakutan kembali menemui peramal yang ditemuinya kemarin. Ram menyarankan agar Christine menemui Mrs. Ganes dan meminta maaf agar Mrs. Ganes mau mencabut kutukannya. Christine pun mendatangi rumah cucu Mrs. Ganes. Mrs. Ganes tidak ada di sana. Sepertinya, Mrs. Ganes tidak ada lagi di dunia ini. Nenek itu telah meninggal. Ini adalah harga yang harus dibayar karena telah memanggil Lamia. Lamia akan mengambil nyawa pemanggilnya dan nyawa orang yang dikutuk dalam 3 hari. Christine pun kembali ke si peramal. Ram memberitahu Christine untuk mencoba mengorbankan nyawa hewan ke Lamia. Ayam atau hewan-hewan kecil lainnya agar Lamia senang dan tidak mengganggunya lagi. Christine pulang ke rumah dan lagi-lagi dia diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Kali ini, Lamia mulai menampakkan dirinya.
Dia datang sebagai bayangan hitam, kepalanya bertanduk, dan dia berjalan dengan kaki yang terlihat mirip kaki kambing. Christine yang semakin ketakutan akhirnya membunuh kucingnya sendiri untuk dikorbankan ke Lamia. Keesokan harinya di kantor, Christine lagi-lagi didatangi oleh Lamia. Lamia sampai membuat Christine muntah darah dan harus izin pulang. Christine yang kesal mendatangi rumah Ram dan mengacak-ngacak barang-barangnya. Ram pun memberitahu Christine tentang dukun kenalannya yang berpengalaman mengusir roh-roh jahat. Clay kemudian mengantar pacarnya ke rumah dukun kenalan Ram, di mana Ram telah menunggu di sana. Dukun itu adalah Dina, dukun muda yang diperkenalkan di awal film. Mereka pun memulai ritual pemanggilan arwah, di mana Dina berencana menipu Lamia masuk ke tubuhnya dan memindahkan Lamia ke seekor kambing. Kambing itu akan dibunuh oleh asisten Dina yang bernama Milos. Mereka berhasil menipu Lamia. Saat Milos akan memenggal kambing tadi, kambing itu malah menghindar. Lamia kemudian berpindah ke Milos yang sempat menyentuh kambing itu. Milos menyerang Christine, Dina pun menghentikan Milos dengan membaca mantra pengusiran arwah. Dina berhasil mengusir Lamia. Dina tidak sadarkan diri dan dukun itu pun meninggal. Ram mengatakan ke Christine bahwa ini belum berakhir. Dina hanya mengusir Lamia, bukan menghentikan kutukannya. Lamia akan kembali dan membawa Christine ke neraka. Ram memberitahukan bahwa ada cara lain. Kutukan itu tidak bisa dihentikan, tapi bisa dipindahkan. Christine harus memberikan barang yang dikutuk ke orang lain. Benda ini adalah kancing baju Christine yang dikutuk oleh Mrs. Ganus. Ram tidak memberitahu cara ini dari awal karena jika Christine melakukannya, Lamia akan menjemput dan menyeret orang yang diberi kancing baju oleh Christine ke neraka untuk disiksa selama-lamanya. Christine pun dijemput oleh pacarnya, Clay. Di jalan pulang, Christine menaruh kancing bajunya ke amplop untuk diberikan ke seseorang. Clay menghentikan mobilnya secara tiba-tiba, karena hampir saja dia menabrak seorang pria di jalan. Christine sempat panik, karena dia kehilangan amplopnya tadi. Tapi ternyata amplopnya hanya terjatuh di lantai mobil. Christine harus memberikan amplop itu ke seseorang. Dia singgah di kedai es krim sambil memikirkan ke siapa dia harus memindahkan kutukan itu. Awalnya Christine akan memberikannya ke seorang pelayan di kedai itu, tapi dia berubah pikiran. Christine melihat seorang kakek tua yang sakit-sakitan dan akan memberikan amplop itu ke kakek tadi. Tapi tiba-tiba istri kakek itu datang. Mereka berdua tampak saling mencintai meski di usia yang sangat tua. Christine pun tidak tega. Christine kemudian menghubungi rekan kerjanya yang penjilat, rekan kerjanya yang bernama Stu. Stu telah mencuri ide Christine dan menjualnya ke bank lain pesaing kantor mereka. Christine mengancam akan melaporkan Stu ke bos mereka jika tidak datang dalam 10 menit. Dia sangat takut akan dipenjara. Stu bahkan sempat menangis. Dia tidak ingin kelakuannya diketahui oleh ayahnya yang sakit-sakitan. Christine yang akan memberikan amplop itu ke Stu malah kasihan dan mengurungkan niatnya. Christine punya ide lain. Dia akan mengembalikan kancing ini ke Mrs. Ganus yang telah mati. Ram memberitahunya bahwa orang Gypsy punya kebiasaan memberikan barang-barang kesayangan mereka kepada keluarga yang baru saja meninggal sebagai bentuk penghormatan. Christine pun mendatangi tempat pemakaman dan menggali kuburan Mrs. Ganus. Christine meluapkan seluruh amarahnya ke mayat Mrs. Ganus. Dia jengkel, nenek tua itu mengutuknya padahal sebenarnya ini bukan kesalahannya. Pihak banklah yang menyita rumahnya, bukan Christine. Christine juga sudah berniat membantu, tapi bank telah memberinya 2 kali perpanjangan. Ini kesalahan Mrs. Ganus sendiri yang tidak mampu melunasi angsurannya. Dengan kesal, Christine mencekoki mulut mayat Mrs. Ganus dengan amplop tadi dan memaksanya menelan amplop itu. Keesokan harinya di kantor, Christine diberitahu oleh bosnya bahwa Stu melaporkannya telah menjual rahasia perusahaan ke bank lain. Tapi setelah ditelusuri oleh bosnya, ternyata bukan Christine, tapi Stu sendiri yang berkhianat. Stu kemudian dipecat dan posisi manajer akhirnya didapatkan oleh Christine.
Christine yang sangat bahagia berencana merayakannya dengan Clay. Mereka pun janjian di stasiun kereta. Clay datang dan memberitahu Christine bahwa semalam amplop mereka tertukar. Amplop yang tadi malam dibawa Christine adalah kepunyaan Clay yang mirip dengan amplop Christine. Christine telah memberi amplop yang salah ke Mrs. Ganus. Christine yang panik malah terjatuh ke rel kereta api. Kereta api datang dan akan menabrak Christine. Sebelum tertabrak kereta, tanah di rel kereta itu terbelah dan nampak tangan-tangan penghuni neraka menarik Christine. Itu adalah Lamia dan korban-korbannya yang lain. Mereka menyeret Christine ke perut neraka untuk disiksa selama-lamanya. The end. Terima kasih ya udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye-bye. Mwah.